Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Wadi Nuresa Malia dengan NIM 20/457/119/ST/17566. Video ini dibuat sebagai bentuk responsi dari mata kuliah Praktikum Sains Data Geospasial Lanjut pada program studi Sarjana Terapan Sistem Informasi Geografis. Baik, pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai apa itu Sains Data Geospasial Lanjut atau yang biasa disingkat dengan STGL. Jadi, menurut Rawlinson pada tahun 2008, STGL itu merupakan kombinasi antara bahasa pemrograman dan data spasial. Kemudian STGL ini penting karena mencakup berbagai hal seperti geospasial big data, geospasial data mining, dan geospasial artificial intelligence. Kemudian kenapa harus mempelajari STGL? Hal ini dikarenakan program itu terbagi atas dua, yaitu interaktif dan juga otomatis. Pada program interaktif, dia itu membutuhkan manusia, di mana jasa manusia itu relatif mahal, lambat, dan juga rentan untuk membuat masalah. Kemudian pada automatic program itu dia lebih fungsional karena yang pertama dapat melakukan repetitive test, kemudian mampu melakukan analisis streaming data, mampu membuat decision support. Dalam hal ini adalah what if scenarios, dan yang terakhir adalah mampu melakukan pre-computation. Kemudian, software yang digunakan pada praktikum STGL ini terbagi atas tiga. Yang pertama adalah RStudio, yang kedua ArcGIS Pro, dan yang ketiga adalah RapidMiner Studio. Pertama, RStudio. Kelebihan dari RStudio adalah pertama free, di mana user dapat mengcopy ataupun menginstal program ini secara bebas tanpa perlu membayar lisensi. Kemudian multi-platform, maksudnya aplikasi ini dapat digunakan pada berbagai sistem operasi seperti Windows, Linux, dan juga sebagainya. Dan yang ketiga, programmable, maksudnya adalah user itu dapat memprogramkan metode baru atau mengembangkan modifikasi dari fungsi-fungsi analisis statistika yang ada. Kemudian keempat, complete, maksudnya terdiri dari koleksi tools-tools statistik. Kemudian yang kelima adalah display grafis, maksudnya aplikasi ini mampu menampilkan bentuk-bentuk grafis dengan baik. Kemudian kekurangannya ada tiga. Yang pertama, not user friendly, maksudnya R ini itu menggunakan banyak sintaks-sintaks dalam pemrograman yang tidak akrab dilihat oleh user, apalagi pengguna baru. Kedua adalah missing statistical function, maksudnya itu walaupun analisis statistik itu sudah lengkap, namun ada beberapa metode yang belum tersedia di R ini. Kemudian terakhir adalah matrix analysis based language, maksudnya adalah bahasa ini berbasis analisis matriks yang cukup rumit digunakan bagi pemula. Nah, ini adalah acara pertama yang menggunakan RStudio, yaitu Geospatial Data Mining. Jadi, seperti yang kita tahu, Geospatial Data Mining itu proses penilaian informasi dari informasi besar menjadi informasi-informasi kecil. Nah, pada gambar pertama, ini adalah penilaian informasi dari Citra Landsat 9, yaitu informasi DEM diturunkan menjadi informasi slot dan juga aspek. Kemudian, pada gambar B dan C, ini adalah proses resampling, di mana resampling ini berfungsi untuk mengubah resolusi data spasial. Dalam hal ini itu mengubah resolusi DEM, sehingga informasi yang diturunkan berupa aspek dan juga slot itu memiliki resolusi yang baik. Kemudian gambar D dan E adalah proses sebelum dan sudah koreksi topografi, di mana koreksi topografi ini terbagi atas dua, yaitu koreksi radiometrik dan juga geometrik. Untuk geometri sendiri itu bertujuan memperbaiki posisi citra agar sesuai dengan permukaan bumi. Kemudian radiometrik itu dia memperbaiki kualitas visual citra dan juga nilai pikselnya. Kemudian lanjut pada acara selanjutnya, yaitu feature engineering dan juga training data, di mana feature engineering ini berfungsi untuk meningkatkan kualitas data yang dihasilkan melalui pemrosesan machine learning. Nah, feature ini terbagi atas dua, yaitu feature asli dan juga feature turunan, di mana feature asli itu merupakan
informasi yang diperoleh langsung tanpa melakukan proses apapun. Misalnya data DEM itu kan membuat informasi elevasi, dan informasi elevasinya ini adalah feature asli, kemudian slot dan aspek ini kan hasil turunan dari DEM. Ini yang disebut adalah feature turunan. Nah, seperti gambar A, B, dan C itu adalah proses feature turunan, di mana A adalah NDVI, B adalah NDWI, dan C adalah NDBI. Sama juga untuk gambar D itu adalah hasil penurunan feature, itu ada GLC min, GLC variance, dan juga sebagainya. Kemudian yang selanjutnya adalah training data, di mana training data ini kita membedakan antara objek sawah dan juga objek non-sawah, di mana objek sawah itu bernilai 1 dan objek non-sawah itu bernilai 0. Dan titik-titik kuning ini adalah hasil training objek sawah. Kemudian kita melangkah ke acara selanjutnya, yaitu feature selection. Seperti namanya, feature selection itu berarti memilih fitur-fitur tertentu dari sebuah himpunan data. Nah, gambar A itu menunjukkan plot korelasi antar variabel, di mana korelasi terbagi atas dua, yaitu positif dan negatif. Di mana korelasi positif itu jika variabel yang satu naik, maka variabel yang lainnya juga ikut naik. Dalam hal ini variabel dependen dan juga independen. Sedangkan korelasi negatif itu jika salah satu variabel naik dan satunya lagi itu turun. Kemudian dapat dilihat di sini adalah ada titik merah dan juga titik biru. Titik merah itu menunjukkan korelasi negatif, sedangkan titik biru itu menunjukkan korelasi positif antara kedua variabelnya. Kemudian yang B ada plot variabel sampling dan variabel terpilih menggunakan Boruta. Dan juga yang C itu menggunakan RFE atau Recursive Feature Elimination. Nah, perbedaan Boruta dan RFE itu terletak pada kalau Boruta dia itu bekerja dengan membuat fitur duplikat, kemudian mengacak tiap fiturnya, sedangkan RFE itu dia mencari subset fitur, lalu memberikan peringkat pada fitur tersebut. Nah, berdasarkan kepentingannya. Nah, kemudian kita melangkah ke acara selanjutnya, yaitu klasifikasi menggunakan shallow learning, decision tree, support vector machine, dan juga random forest. Nah, shallow learning itu dia menggunakan satu atau dua representasi data berlapis dalam memproses data, sedangkan ensemble learning itu dia memprediksi data secara akurat dengan menggunakan satu algoritma. Nah, di sini adalah beberapa data yang dihasilkan. Yang pertama adalah peta hasil prediksi sawah, metode decision tree dengan variabel Boruta. Kemudian gambar B adalah menggunakan metode random forest. Kemudian gambar C adalah metode random forest dengan variabel RFE. Kemudian gambar D adalah metode support vector machine dengan variabel Boruta. Kemudian gambar E adalah peta hasil prediksi sawah dengan metode support vector machine, variabelnya RFE. Kemudian gambar F adalah metode random forest dengan variabel Boruta. Dan ini adalah peta terakhir, yaitu peta hasil prediksi sawah, metode random forest dengan variabel recursive feature elimination. Kemudian ada pemetaan probabilitas kebakaran lahan dan hutan menggunakan random forest. Nah, pertama, probabilitas itu adalah peluang dari suatu peristiwa. Kemudian, nah, keunggulan utama dari metode random forest ini adalah dia itu akurat. Nah, dapat dilihat pada gambar pertama itu adalah peta probabilitas kebakaran lahan dan hutan Pulau Kalimantan pada tahun 2015, sedangkan gambar B itu pada tahun 2022. Nah, terlihat bahwa pada tahun 2022 itu wilayah yang tidak terjadi kebakaran itu lebih banyak. Kemudian kita beralih ke pemetaan tren hotspot tahunan menggunakan data vektor titik api pada tahun 2012 hingga tahun 2022. Nah, tren itu kan merupakan jenis informasi yang dinamis, di mana seperti biasa informasi ini didapatkan dari data geospasial.
Nah, pertama, dilakukan identifikasi tren itu menggunakan data vektor. Nah, di sini adalah contohnya tren hotspot di sebagian Pulau Kalimantan pada tahun 2012 hingga 2022, di mana terjadi pergerakan pada tahun 2013 hingga 2015 itu puncaknya yaitu terjadi banyak kebakaran dengan jumlah yang lebih dari 120.000 kejadian. Kemudian kita melangkah ke software selanjutnya yaitu Artis Pro, di mana terdapat beberapa kelebihan. Yang pertama terintegrasi dengan Artis Online dan juga Artis Enterprise yang berbasis website. Kemudian yang kedua itu karena berbasis website, jadi mudah melakukan sharing data. Kemudian yang ketiga itu mampu memvisualisasikan data dalam bentuk 2 dimensi dan juga 3 dimensi. Dan yang terakhir adalah tergolong sebagai artificial intelligence. Kemudian kekurangannya yang pertama itu dia berbayar atau berlisensi. Kemudian yang kedua itu memerlukan hardware dengan spesifikasi yang tinggi. Kemudian yang ketiga itu dia tidak mensupport multi-view, apalagi multi-layout. Dan yang terakhir itu dia tidak efisien jika digunakan bersama software lain. Apalagi software lain juga itu berat karena rentan terjadi not responding. Nah, ini adalah beberapa acara yang dilakukan menggunakan Artis Pro. Yang pertama adalah semantic segmentation berbasis deep learning untuk klasifikasi penutup lahan. Jadi semantik itu singkatnya adalah kegiatan melabel pixel, di mana yaitu mendeteksi objek hingga kesatuan pixel sehingga diperoleh pixel-pixel dengan informasi yang diinginkan. Nah, langkah untuk menghasilkan, untuk merubah dari gambar A menjadi gambar B itu ada beberapa. Yang pertama itu kita melakukan collect training sample, yang kemudian kita lakukan export training sample, lalu train model, dan juga terakhir adalah perform inference, maksud saya. Nah, gambar pertama adalah citra di Parangtritis, kemudian yang gambar B itu hasil dari deteksi bangunannya. Kemudian acara selanjutnya adalah instance segmentation, sama berbasis juga deep learning. Nah, di instance ini dia mirip dengan semantik, namun ada fungsional lebih, yaitu membatasi lisensi independen dari segmen apapun. Jika diperhatikan juga, semantik dan instant itu hasil yang tertampil lebih bagus pada instant. Sama langkahnya juga yang pertama itu collect training sample, export training sample, train model, dan juga perform interference. Kemudian ini ada image classification berbasis deep learning untuk klasifikasi kesehatan tanaman sawit. Jadi dia menggunakan metode SSD, di mana dia itu dipengaruhi berbagai parameter juga metode ini, misalnya step training, jumlah batch, jumlah lapisan konvolusi, epoch, dan lain sebagainya. Jadi singkatnya dia itu mendeteksi objek sawit dari banyaknya objek-objek lainnya. Kemudian ada linear classification berbasis deep learning untuk klasifikasi untuk rekonstruksi 3D. Jadi gambar A itu adalah citra tesnya, di mana dia masih berbentuk 2 dimensi, sedangkan gambar B itu adalah hasil dari rekonstruksinya. Nah, dia ini menggunakan metode convolution neural network atau CNN dan juga Mark RCNN. Langkahnya sama, yaitu collect training sample, export training sample, train model, dan juga perform inference-nya. Kemudian kita masuk ke unstructured data. Jadi di mana data itu terbagi menjadi dua, yaitu data terstruktur dan juga data tidak terstruktur. Data tidak terstruktur itu dapat berasal dari mana saja, misalnya dari website, dari berita, dari email, dan juga lain sebagainya. Nah, dari data tidak terstruktur ini diubah menjadi data terstruktur menggunakan tools yang berada di Artis Pro, yaitu extract location, di mana
dari data terstruktur ini kita ubah menjadi terstruktur yang ditampilkan lokasinya. Kemudian software terakhir adalah RapidMiner Studio, di mana kelebihannya itu pertama open source, kedua standalone, ketiga mampu melakukan integrasi data, keempat mampu melakukan analisis ETL, kelima analisis data, dan juga yang keenam itu powerful. Namun kekurangannya yang pertama adalah algoritma terbatas, dan juga yang kedua adalah rentan terjadi bug. Nah, acara terakhir adalah big data. Jadi kita crawling dan juga geovisualisasi dari data Twitter. Nah, tingkatnya orang-orang yang membagikan tweet dengan mengaktifkan fitur geotag itu dideteksi lalu dipetakan. Hal ini itu sebenarnya sangat bagus karena di perkembangan teknologi saat ini big data itu berkembang dengan pesat, dan data Twitter ini juga menjadi alternatif yang baik karena misalnya terjadi bencana di suatu wilayah, dengan data tweet dapat dilakukan mitigasi segera mungkin untuk melihat lokasi-lokasi yang terdampak bencana misalnya. Nah, ini adalah contohnya peta titik data di Provinsi Bali. Sekian presentasi kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.